Bayangkan, setelah bertahun-tahun membangun rumah tangga dengan penuh cinta, tiba-tiba semuanya hancur hanya karena satu orang, mertua sendiri. Aku pikir pernikahanku akan bertahan selamanya, tapi ternyata, aku hanya dianggap orang luar di keluarga suamiku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Teman-teman, yuk kita isi kolom komentar dengan sholawat agar hati kita semakin tenang dan diberikan kemudahan dalam rumah tangga. Tulis juga asal kota kalian, biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Awal mula masalah. Aku masih ingat dengan jelas hari di mana aku dan Dani pertama kali mengikrarkan janji suci di hadapan keluarga dan sahabat. Itu adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Aku merasa seperti perempuan paling beruntung di dunia, karena telah menikah dengan pria yang begitu baik dan penuh kasih sayang. Dani bukan hanya suami yang perhatian, tetapi juga sahabat terbaikku. Sejak awal pernikahan, dia selalu berkata bahwa aku adalah prioritasnya. Aku percaya itu sepenuh hati. Pernikahan kami berjalan dengan sangat baik di tahun pertama. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil, jauh dari keluarga besar. Aku dan Dani belajar bersama bagaimana membangun rumah tangga dari nol. Walaupun banyak tantangan, kami menghadapinya bersama. Aku yang awalnya tidak terlalu pandai memasak, mulai belajar membuat makanan kesukaan Dani. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, dan setiap malam sebelum tidur, kami selalu berbagi cerita tentang hari yang telah kami lewati. Rasanya semua begitu sempurna. Namun, semuanya mulai berubah ketika kami memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih dekat dengan ibu Dani. Awalnya, alasannya masuk akal. Ibunya sudah semakin tua dan sering sakit-sakitan. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, Dani merasa bertanggung jawab untuk merawat ibunya. Aku mendukung keputusannya, karena aku juga berpikir bahwa seorang anak memang seharusnya berbakti kepada orang tua. Lagi pula, Dani berjanji bahwa keadaan ini tidak akan mengganggu hubungan kami sebagai suami istri. Tapi ternyata, semua tidak berjalan sesuai harapan. Sejak hari pertama kami pindah, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mertuaku bukanlah tipe orang yang bisa menerima keberadaan orang lain di dalam rumahnya. Meskipun aku sudah menjadi bagian dari keluarganya, dia tetap memperlakukanku seperti orang luar. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanya butuh waktu agar kami bisa saling mengenal lebih baik. Namun, semakin lama, sikap ibu mertua semakin jelas menunjukkan bahwa dia tidak menyukaiku. Dia sering mengomentari cara aku mengurus rumah. Jika aku membersihkan rumah, dia akan selalu menemukan kesalahan kecil dan mengkritikku habis-habisan. Jika aku memasak, dia akan membandingkannya dengan masakannya sendiri, mengatakan bahwa rasa masakanku tidak sebanding dengan apa yang biasa Dani makan sejak kecil. Bunda dulu selalu masakin Dani makanan sehat, bukan kayak ini, katanya suatu hari sambil mendorong piring makananku ke sisi meja. Makanya jangan heran kalau Dani makin kurus sejak menikah sama kamu. Aku berusaha sabar. Aku mencoba membuktikan bahwa aku bisa menjadi menantu yang baik. Aku mulai lebih sering membantunya di dapur. Meskipun setiap kali aku melakukan sesuatu, dia selalu menemukan alasan untuk mengkritikku. Jika aku mencuci piring, dia akan mengulanginya lagi. Jika aku menyapu, dia akan mengambil sapu dan melakukannya lagi seolah-olah aku tidak cukup bersih. Aku mulai merasa kehadiranku tidak pernah dianggap cukup baik di matanya. Tapi semua itu masih bisa kutahan. Aku masih berpikir bahwa aku hanya perlu lebih banyak bersabar. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu suamiku. Aku tidak ingin menambah masalah. Aku juga tidak ingin Dani berada di posisi sulit, di mana dia harus memilih antara ibunya atau aku. Namun, yang membuatku semakin sakit hati adalah bagaimana Dani mulai berubah. Jika dulu dia selalu membelaku, sekarang dia mulai lebih banyak diam ketika ibunya mengkritikku. Jika dulu dia selalu berkata bahwa aku adalah prioritasnya, kini aku merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri. Setiap kali aku mencoba mengungkapkan perasaanku, Dani selalu memiliki alasan untuk membela ibunya. "Ah, bunda itu cuma ngomong aja. Kamu jangan dimasukin ke hati," katanya suatu malam ketika aku mencoba membicarakan ini dengannya.
Tapi Mas, aku ngerasa selalu salah di mata Bunda. Apapun yang aku lakuin, dia selalu bilang kurang bagus. Ya mungkin kamu harus lebih sabar. Namanya juga orang tua. Aku terdiam. Hatiku sakit, tapi aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku merasa Dani tidak mengerti apa yang aku rasakan. Hari demi hari, kondisinya semakin buruk. Aku mulai kehilangan kepercayaan diriku sebagai seorang istri. Aku merasa apapun yang aku lakukan selalu salah. Bahkan dalam hal-hal kecil seperti mengatur meja makan atau memilih baju untuk Dani, ibu mertua selalu punya sesuatu untuk dikritik. Aku mulai merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Sampai pada suatu hari, aku benar-benar merasa kehilangan harga diriku. Itu terjadi saat ada acara keluarga besar di rumah mertua. Saat semua orang berkumpul, mertuaku dengan santainya bercerita kepada saudara-saudaranya tentang betapa aku tidak becus mengurus rumah tangga. Dia mengatakan aku malas, tidak bisa memasak, dan bahkan menyebutku sebagai istri yang tidak bisa diandalkan. Aku hanya bisa duduk diam di sudut ruangan, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku menoleh ke arah Dani, berharap dia akan membelaku. Tapi yang kulihat, dia hanya tertawa kecil. Seolah-olah semua ini hanyalah candaan biasa. Saat itu aku sadar, aku benar-benar sendirian. Aku ingin pergi dari situ, tapi aku tidak ingin membuat masalah di depan keluarga besar. Aku menahan semuanya, mencoba tetap tersenyum meskipun hatiku terasa hancur berkeping-keping. Malam itu, aku menangis dalam diam di dalam kamar. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku harus bertahan dalam situasi seperti ini? Sejak saat itu, aku mulai berpikir, apakah ini pernikahan yang aku inginkan? Apakah ini rumah tangga yang selama ini aku impikan? Aku tidak tahu jawabannya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ibu mertuaku selamanya. Awal pertengkaran besar. Hari itu, aku sedang di dapur, memasak makan malam untuk Dani. Aku sudah berusaha memasak dengan hati-hati, memastikan semua bumbu pas, semua hidangan tersaji rapi. Aku ingin sekali membuat Dani senang, karena belakangan ini dia sering pulang dengan wajah lelah dan lebih banyak diam. Aku pikir, mungkin makanan yang enak bisa mengembalikan senyumannya seperti dulu. Tapi ternyata, bukan pujian yang kudapatkan. Ketika Dani pulang, ibunya langsung menyambutnya di ruang tamu. Aku yang masih di dapur mendengar suara mereka berbicara, tapi aku tidak menyangka bahwa pembicaraan itu akan mengubah hidupku. Kamu makin kurus, Nak, kata ibu mertuaku dengan suara penuh keluhan. Ibumu ini sedih lihat kamu seperti ini. Apa istrimu nggak kasih kamu makan yang cukup? Aku terdiam. Hatiku terasa mencelos. Bukan begitu, Bun, jawab Dani, terdengar sedikit gelisah. Aku baik-baik aja kok. Tapi lihat badanmu. Kamu nggak seperti dulu. Ibu jadi curiga, jangan-jangan istrimu malas masak? Mungkin dia lebih suka main handphone daripada urus kamu. Aku merasa darahku mendidih. Aku sudah mengorbankan begitu banyak waktu dan tenaga untuk memastikan Dani selalu makan dengan baik, tapi sekarang aku malah dituduh malas. Aku menunggu Dani membelaku. Aku menunggu dia mengatakan bahwa aku selalu memasak untuknya, bahwa aku selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan begadang untuk memastikan dia tidur dengan nyaman. Tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Hening. Aku merasa seluruh tubuhku bergetar. Aku melangkah keluar dari dapur, membawa piring makanan yang baru saja aku siapkan untuk Dani. Aku tersenyum, meskipun hatiku terasa sakit. Makanannya sudah siap, Mas, kataku dengan suara setenang mungkin. Dani hanya mengangguk, lalu duduk di meja makan. Aku duduk di sampingnya, berharap dia akan menikmati makan malam yang sudah aku buat dengan penuh cinta. Tapi sebelum Dani sempat menyuap makanannya, ibu mertuaku tiba-tiba menghela napas panjang dan menggeleng. Dani, makan di rumah ibu aja. Ibu udah masakin makanan kesukaanmu, katanya. Dani menoleh ke arah ibunya, lalu melihatku. Aku bisa melihat keraguan di matanya. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat hatiku hancur. Ya udah, Bun, aku makan di rumah ibu aja, katanya sambil bangkit dari kursi. Aku terdiam. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa melihatnya berjalan pergi,
meninggalkan makanan yang sudah aku buat dengan penuh harapan. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan ibu mertuaku. Kamu harus tahu, seorang istri itu tugasnya melayani suami. Kalau suamimu sampai lebih suka makan masakan ibunya daripada masakanmu, itu berarti kamu belum bisa jadi istri yang baik, katanya sebelum pergi menyusul Dani. Aku menatap meja makan yang kini kosong. Aku menatap piring yang masih penuh, sendok yang bahkan belum tersentuh. Hatiku terasa kosong. Puncak emosi dan keputusan besar. Malam itu, aku menunggu Dani pulang. Aku ingin bicara dengannya, ingin meminta penjelasan. Aku ingin tahu, apakah aku masih berarti untuknya? Ketika akhirnya dia pulang, aku memberanikan diri untuk bertanya. Mas, sebenarnya aku ini masih istrimu atau bukan? Tanyaku, suaraku bergetar. Dani mengernyitkan dahi. Maksud kamu apa? Aku udah berusaha jadi istri yang baik, Mas. Tapi kenapa aku selalu disalahkan? Kenapa Mas nggak pernah belain aku? Dani menghela napas panjang. Aku nggak mau ribut, sayang. Aku cuma nggak mau bikin ibu sedih. Tapi aku juga sedih, Mas. Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Aku merasa aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Aku merasa seperti orang asing. Dani terdiam. Aku berharap dia akan menarikku ke dalam pelukannya, mengatakan bahwa dia masih mencintaiku. Tapi yang dia lakukan justru sebaliknya. Kalau kamu nggak betah, mungkin kamu yang harus pergi, katanya dengan suara datar. Dunia terasa berhenti berputar. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata, berharap dia akan menarik kembali kata-katanya. Tapi dia hanya diam, menatapku tanpa ekspresi. Malam itu, aku sadar. Aku bukan lagi prioritasnya. Aku bukan lagi seseorang yang penting dalam hidupnya. Aku hanya istri, yang bisa dengan mudah digantikan oleh ibunya. Aku masuk ke kamar, mengemasi barang-barangku dengan tangan gemetar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang aku tahu, aku tidak bisa terus bertahan di tempat di mana aku tidak dihargai. Saat aku melangkah keluar rumah untuk terakhir kalinya, aku menatap langit malam yang kelam. Aku bertanya-tanya, apakah ini akhir dari semua yang telah aku bangun bersama Dani? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, hatiku sudah terlalu lelah untuk terus berharap. Keputusan menyedihkan. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Setiap jejak kakiku terasa seperti menggores luka yang lebih dalam di hatiku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa akhir dari pernikahanku akan seperti ini. Bukan karena perselingkuhan, bukan karena aku atau suamiku berhenti mencintai, tetapi karena seseorang yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga, justru menjadi alasan aku harus pergi. Di tanganku, hanya ada satu koper kecil berisi beberapa pakaian dan barang-barang yang sempat aku kemas dengan terburu-buru. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak memiliki rencana. Yang aku tahu, aku tidak bisa lagi tinggal di rumah itu. Aku menoleh untuk terakhir kalinya, berharap Dani akan berlari mengejarku, menarik tanganku, dan memohon agar aku tetap tinggal. Aku berharap dia akan mengatakan bahwa dia menyesal, bahwa dia akan memperjuangkan aku, bahwa aku masih penting baginya. Tapi yang aku lihat hanya pintu rumah yang tertutup rapat, seakan-akan menandakan bahwa aku sudah tidak diinginkan lagi di sana. Aku menghapus air mataku dan mulai berjalan menuju halte bus terdekat. Malam itu begitu dingin, seakan-akan ikut merasakan kesedihanku. Aku duduk di bangku halte dengan pandangan kosong, membiarkan angin malam menerpa wajahku. Aku harus kemana sekarang? Aku mengeluarkan ponsel dan membuka daftar kontak. Aku ingin menelepon seseorang, siapa saja, agar aku tidak merasa sendirian. Tapi semakin aku melihat nama-nama dalam daftar itu, semakin aku merasa tidak memiliki siapa-siapa. Aku malu jika harus pulang ke rumah orang tuaku. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa pernikahanku telah hancur. Aku tidak ingin mendengar mereka berkata, "Kami sudah memperingatkanmu." Setelah beberapa saat, aku akhirnya memutuskan untuk menghubungi sahabatku, Rina. "Halo?" Suara Rina terdengar di ujung telepon. Aku tidak bisa menahan tangisku. "Rin, aku gak tahu harus kemana." Tanpa bertanya lebih lanjut, Rina langsung berkata, "Tunggu di sana, aku jemput." Malam penuh air mata. Tak lama kemudian,
mobil Rina berhenti di depan halte. Dia turun dengan wajah penuh kekhawatiran, lalu segera memelukku erat. Pelukan itu membuat pertahananku runtuh. Aku menangis sejadi-jadinya di bahunya, membiarkan semua kesedihan yang selama ini kupendam keluar begitu saja. Di perjalanan menuju apartemennya, Rina tidak banyak bicara. Dia hanya menggenggam tanganku erat, memberitahu bahwa aku tidak sendirian. Sesampainya di sana, dia menyuruhku mandi dan beristirahat, tetapi aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring di kasur, menatap langit-langit dengan pikiran yang berantakan. Apakah ini benar-benar akhir? Aku masih mencintai Dani. Aku masih ingin mempertahankan rumah tangga kami. Tapi bagaimana caranya, jika Dani sendiri yang menyuruhku pergi? Jika aku kembali, akankah semuanya berubah? Ataukah aku hanya akan kembali ke neraka yang sama? Aku menutup mata, berharap bisa tertidur, tapi semua kenangan itu terus berputar di kepalaku. Aku teringat bagaimana dulu Dani berjanji akan selalu menjagaku. Aku teringat bagaimana dia dulu berkata bahwa aku adalah satu-satunya wanita yang dia cintai. Tapi kenapa sekarang dia membiarkan aku pergi tanpa berusaha menahanku sedikit pun? Hari-hari tanpa Dani. Hari-hari berlalu, tapi luka di hatiku tidak kunjung sembuh. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan bekerja, tetapi setiap kali melihat pasangan suami istri di jalan, hatiku terasa sakit. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah aku yang terlalu cepat menyerah? Apakah aku seharusnya bertahan lebih lama? Aku mencoba menghubungi Dani beberapa kali, tetapi pesanku hanya dibaca tanpa balasan. Hatiku semakin hancur. Aku tidak mengerti bagaimana seseorang yang dulu begitu mencintaiku bisa berubah menjadi begitu dingin dalam waktu singkat. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk meneleponnya. Aku berharap dia akan menjawab, bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang bisa membuatku merasa lebih baik. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara yang begitu familiar. Halo. Jantungku berdegup kencang. Aku menarik napas dalam-dalam. Mas, apa kita benar-benar selesai? Dani terdiam sejenak sebelum menjawab, aku pikir ini yang terbaik. Hanya satu kalimat itu, tetapi rasanya seperti pisau yang menusuk langsung ke hatiku. Aku ingin bertanya lebih banyak. Aku ingin tahu apakah dia merindukanku, apakah dia menyesali keputusannya. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menangis dalam diam sebelum akhirnya menutup telepon. Saat itu, aku sadar bahwa aku harus berhenti berharap. Aku sadar bahwa orang yang pernah berjanji akan mencintaiku selamanya, kini telah melepasku tanpa sedikit pun perjuangan. Bangkit dari keterpurukan. Butuh waktu lama bagiku untuk menerima kenyataan. Aku harus melalui banyak malam tanpa tidur, banyak air mata yang jatuh, dan banyak pertanyaan yang tidak pernah mendapatkan jawaban. Tapi akhirnya, aku menyadari satu hal penting. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku mulai bangkit perlahan-lahan. Aku mulai membangun kembali hidupku, sedikit demi sedikit. Aku kembali fokus pada pekerjaanku, mulai menjalani hobi-hobiku lagi, dan yang terpenting, aku mulai belajar mencintai diriku sendiri. Aku belajar bahwa tidak semua pernikahan akan bertahan selamanya. Aku belajar bahwa cinta saja tidak cukup untuk menjaga hubungan tetap utuh. Aku belajar bahwa terkadang, melepaskan seseorang bukan berarti kita kalah, tetapi justru karena kita cukup kuat untuk memilih kebahagiaan kita sendiri. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada ketenangan jiwa. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Aku masih harus melalui banyak hal. Tapi aku juga tahu bahwa aku akan baik-baik saja. Karena pada akhirnya, aku memilih untuk berdamai dengan masa lalu dan melangkah ke depan dengan hati yang lebih kuat. Teman-teman, menurut kalian, apa yang seharusnya aku lakukan? Apakah aku terlalu cepat menyerah? Atau memang ini yang terbaik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.